Ya, shalom. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan anak. Ya. Hari ini kita sampai di 2 Raja-Raja 5. Kisah tentang Naaman. Silakan baca. Naaman sakit kusta. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Dia seorang prajurit yang berani, namun ia sakit kusta. Seorang gadis cilik dari Israel menjadi pelayan bagi istri Naaman. Dia berkata kepada tuannya, "Seandainya tuanku bersedia menemui Nabi Elisa, Nabi itu sanggup menyembuhkan tuan dari sakit kustanya." Lalu Naaman menemui raja. Ia menyampaikan perkataan gadis cilik itu. "Jika bertujuan baik, pergilah," jawab raja. Kemudian Naaman menemui Elisa. Elisa menyuruh pelayannya mengatakan sesuatu kepadanya. "Pergilah, mandilah sebanyak 7 kali di sungai Yordan, maka kulitmu akan sembuh." Akan tetapi Naaman berkata, "Aku kira dia akan berdoa kepada Tuhan, menumpangkan tangannya di atas kulitku yang sakit, dengan begitu aku sembuh." Maka Naaman pun pergi dengan rasa kesal. Pelayan Naaman berkata, "Seandainya Nabi Elisa menyuruh tuanku untuk melakukan sesuatu yang besar, bukankah tuanku melakukannya? Tetapi dia hanya menyuruh tuanku mandi. Tuan pasti bisa melakukannya." Kemudian Naaman membenamkan dirinya ke sungai Yordan sebanyak 7 kali, dan kulitnya pun menjadi bersih seperti kulit anak-anak. Maka Naaman pun kembali menemui Elisa dan berkata, "Sekarang aku percaya bahwa tidak ada Allah lain di dunia ini kecuali di Israel." Udah. Seperti biasa, masih ingat nggak kamu? Injil ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di Perjanjian Lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, jadi ditangkap, dihina dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Naaman. Ini banyak kisah yang sering terjadi di sekeliling kita. Ini sangat relevan cerita Naaman ini sampai hari ini, ya. Ada suatu rencana Tuhan yang luar biasa. Ya. Naaman, dia seorang panglima Raja Aram, jenderal, kepala pasukan, pokoknya jabatannya tinggi lah, orang kaya pasti, betul nggak? Ya. Tapi sakit. Sampai sekarang banyak yang kayak gini, kaya tapi sakit, miskin sehat, kaya sakit-sakitan tapi nggak mati susah. Ada orang miskin sakit sebentar, mati cepet, gampang matinya. Ada orang kaya tapi nggak kenal Tuhan. Ini Naaman nggak kenal Tuhan, dia orang Aram, orang di luar Israel. Ada yang miskin tapi kenal Tuhan dengan
benar dan dikenal Tuhan. Macem-macem pokoknya lika-liku kehidupan. Nanti kita lihat Naaman nih, dari sakit kustanya yang gak ada obatnya, dia sampai bisa kenal Tuhan. Semua itu rencana Tuhan gitu ya. Terus ada seorang gadis cilik dari Israel menjadi pelayan bagi istri Naaman. Gadis kecil, gak ada namanya. Kamu lihat sini ya, Alkitab gak pernah mencatat namanya. Dia cuma dikatakan anak perempuan tawanan, anak perempuan dari negeri Israel. Mungkin ya kalau papi kita tafsirkan anak ini kenal Tuhan, karena dia bisa memberi nasihat ke Naaman. Naaman ada nabi di Israel namanya Elisa, ya kan? Tuhan kumadat nabi di Samaria itu, maka Tuhan nabi itu akan menyembuhkan dari penyakitnya. Dia tahu sang tuannya nabi itu, ya, tempat nabi itu berbakti, Tuhan itu sanggup, Tuhannya dia juga sanggup menyembuhkan penyakit Naaman. Anak kecil ini, anak perempuan, gadis perempuan ini nggak pernah disebut namanya, ya. Seingat papi nggak pernah, kalau nggak salah nggak pernah. Kenapa sih? Kok Alkitab nggak pernah menyebut nama anak gadis ini? Walaupun nanti ada orang, menurut tradisi ada orang bilang, oh ini nanti melahirkan ini, oh ini nanti akan menurunkan ini menurunkan ini gitu. Ya tapi nggak ada, Alkitab nggak pernah nyatet gitu. Kenapa Alkitab nggak pernah catat namanya? Supaya kita yang membaca kisah ini, ya, kita bisa menaruh nama kita di posisi gadis kecil ini. Gimana caranya kita menaruh nama kita di posisi gadis perempuan ini? Ya kita harus bisa memberi nasihat ke orang lain yang benar. Ya. Kayak gadis ini, kamu pergi itu ke nabi, ya kan? Ada nabi yang di Samaria itu nabi benar, itu nabi asli, bukan nabi palsu. Itu nabi asli, itu kamu pasti sembuh ke sana, ya. Lalu pergilah Naaman ke Israel, ya kan? Dia pergi mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergi Naaman membawa persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Kenapa dia harus membawa uang, harta? Biasanya kan kalau orang kalau mau menghadap raja, dia harus memberikan persembahan. Terus nanti dia pikir, aku menghadap nabi juga aku mau ngasih persembahan. Dia pikir mungkin kesembuhan bisa dibeli, ya kan? Atau ya pokoknya macam-macam lah. Dia pikir, wah kalau nggak bawa apa-apa kan nggak enak. Siapa tahu gue bisa beli kesembuhan dari nabi tersebut, ya. Terus dia bikin surat. Terus dibaca suratnya sama Raja Israel. Dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Padahal si Naaman bukan nyuruh rajanya yang nyembuhin penyakit kusta, ya kan? Tapi dia mau ketemu Elisa. Tapi ini raja ini sumbu pendek, gampang marah. Ya, ini satu lagi tipe orang gampang marah. Nah, tiba-tiba ngamuk. Ya kan? Ini pasti orang ngajak perang nih, datang nih dengan alasan mau nyembuhin penyakit. Supaya kesembuhan seorang penyakit itu sesungguhnya, perhatikan saja. Dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah ditenggar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaian yang dikirimkan pesan kepada raja bunyi. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu, kata Elisa. Ngapain lu marah-marah? Suruh dia datang.
kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi benar di Israel. Ya. Datang Naaman ke rumah Elisa. Terus si Elisa suruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Waktu Naaman datang ke tempat Elisa nggak mau nemuin Naaman. Dia cuma berdiri di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh kacungnya untuk ngomong ke Naaman. Ini sangat berbeda dengan hamba-hamba Tuhan zaman sekarang. Kalau ketemu penggede, ketemu orang kaya, langsung keluar dilayani, ya kan? Kalau ini Elisa enggak. Biarpun ini penggede, panglima, tetap dia nggak mau keluar. Dia cuma suruh bujangnya ngasih tahu. Ya, jadi Elisa ini nggak mata duitan, nggak haus kuasa, ya, nggak ambisi. Disuruh pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Naaman kesel jawab mendengar itu. Aku sangka bahwa sejak-jaknya ia datang keluar, ya kan? Keluar kek? Ini enggak, cuma nyuruh kacungnya dan berdiri memanggil nama Tuhan, disebut nama Tuhan 4 huruf suci Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi si Naaman nih percaya nih kalau kalau Tuhannya Elisa 4 huruf suci Yahweh itu bisa menyembuhkan penyakit dia. Tapi dia kesel, kenapa sih si Elisa ini nggak mau keluar, malah nyuruh bujang, ya kan? Terus dia bilang lagi, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati, marah. Ini sungai-sungai Abana dan Parpar ini sungai yang ada di negeri dia, di Aram. Ya. Kalau sungai Yordan ini memang jelek, airnya coklat. Sampai sekarang sungai Yordan tuh airnya coklat. Dia pikir, kenapa sih kok nggak suruh mandi di Abana dan Parpar yang airnya lebih jernih? Kok saya disuruh mandi di sungai Yordan tuh, sungai-sungai Damsyik lebih baik dan dari segala sungai di Israel. Mestinya aku bisa mandi sana menjadi tahir. Dia panas. Dia pikir ini perintah nggak masuk akal, ya, yang dari Elisa, betul nggak? Suruh mandi sungai, aku sudah penyakit kusta, sakit kulit, disuruh mandi di sungai yang kotor. Nggak salah tadi si Elisa. 7 kali lagi disuruh mandi, ya. Ya pergi menjadi tahir. Ya. Ini mirip, tuh nggak? Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandi dan engkau akan menjadi tahir. Maksudnya, itu loh hal gampang. Kenapa kamu nggak coba? Ya kan, tinggal nyemplung doang, siapa tahu dia bener, kan nggak ada ruginya. Anda sembuh. Kalau nggak sembuh pun nggak ada ruginya, itu hal gampang. Lah kalau dikasih tahu hal yang susah pun kamu pasti akan kerjakan. Kenapa hal konyol gini? Ini memang hal konyol tapi gampang gitu. Ya, maka turunlah ia membenarkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sembuh katanya. Ya. Hebat toh. Ini mirip dengan kisah Injil. Ya. Kenapa Pak bilang mirip? Di 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Papi pernah ajarin kan, Injil itu bagi orang yang, kalau di sini dikatakan bagi orang yang akan binasa, itu berita konyol. Kenapa konyol? Masa Tuhan mau menyelamatkan ciptaannya harus turun menjadi manusia, terus dibunuh, dimatiin sama ciptaannya sendiri? Kalau kamu cerita sama siapapun,
kisah itu, kisah Injil dengan yang tadi kamu sebutin tuh di awal, Injil itu. Kamu cerita kamu menginjil orang yang benar nggak kenal Tuhan, dia pasti akan ngomong itu konyol, nggak mungkin, gitu. Benar nggak? Makanya di sini dikatakan firman Tuhan mengatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Sama kayak Naaman ketika disuruh mandi di Sungai Yordan, itu kebodohan, Pak. Ngapain saya mandi Sungai Yordan yang kotor gitu? Sedangkan saya penyakit kulit, kenapa nggak suruh saya mandi di sungai-sungai Damsyik yang airnya lebih jernih? Sama, Injil pun gitu. Itu bodoh, itu konyol. Nggak mungkin lah Tuhan turun ke dunia dalam rupa manusia dan dimatiin nama ciptaannya sendiri. Kalau dia mau mengampuni manusia, kenapa dia nggak ngampuni manusia begitu saja? Itu kalau orang yang nggak ngerti. Kalau kita ngerti Injil, kita ngerti sifat-sifat Allah, itu semua nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan hanya begitu saja mengampuni tanpa menghukum. Itu nggak mungkin, karena dia hakim yang baik, baik membenci kejahatan, dan dia hakim yang adil. Hakim yang adil pasti menghukum. Ya, nggak mungkin akan membebaskan seorang besaran dari hukuman. Tapi ada orang-orang yang seperti ayat 13 ini, pegawai-pegawainya ngomong, ini orang-orang berguna juga, dia ngomong, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar, kamu pasti akan lakukan. Ini kan cuma gampang, ya ayo lakukan aja. Sama kayak Injil. Kita percaya Injil itu nggak ada ruginya. Kalau kita mau pikir, kenapa nggak ada ruginya? Semua agama mengajarkan perbuatan baik, ya kan? Semua orang tahu kalau dia berdosa. Nah, apa salahnya kita percaya sama Yesus yang sudah menebus dosa kita? Kalau misalkan Yesus itu salah, itu tentu Kristen mengajarkan perbuatan baik. Kalau memang dosa itu bisa ditebus, bisa ditukar dengan perbuatan baik, Kekristenan mengajarkan perbuatan baik kok. Jadi kan nggak ada salahnya. Malah ada poin plus di dalam kekristenan, karena ada yang menebus kita dari hukuman dosa. Ya, sedangkan di agama lain nggak ada, hanya mengajarkan perbuatan baik, nggak ada yang menebus kita. Satu-satunya yang ada menebus kita hanya di dalam Kristen. Jadi nggak ada rugi sebenarnya ikut Kristen. Tapi orang pasti akan ngomong, loh, tapi kamu musyrik, kamu menduakan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan turun dari surga dalam rupa manusia. Kamu bisa jawab, belum tentu. Kenapa? Dulu di zaman Abraham, Tuhan pernah turun ke dunia dalam rupa manusia. Ada kisahnya di kisah Abraham di Alkitab, ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Itu Tuhan sendiri yang turun dalam rupa manusia. Jadi mungkin aja di perjanjian baru Tuhan itu, di zaman Yesus Tuhan itu turun dalam rupa manusia. Ya. Nah, jadi sama, nggak ada ruginya juga sebenarnya kalau kita mau percaya Injil. Ya. Tapi kita mesti ingat bahwa keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita bisa percaya dan mengeluarkan buah, Tuhan bekerja, ya, itu kita bukan bicara untung rugi lagi, itu sudah pekerjaan Tuhan. Tuhan lahir barukan kita, dia merubah natur kita, hati kita yang terbuat dari batu dirubah, dikasih Roh Kudus. Dari situ kita berubah. Di situ sudah bukan untung rugi lagi namanya, itu sudah pekerjaan Tuhan. Tapi ini kan kita mencocokkan dengan kisah Naaman. Nah, sembuh ya, ayat 14. Terus kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Dia balik tuh, udah sembuh, dia ke
Elisa lagi. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Wah, imannya tambah kuat. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Dikasih hadiah. Tapi si Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Tuh ya, demi 4 huruf suci, demi Yahweh yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Ya. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, dia tetap nolak. Jadi Elisa ini nabi benar. Dia nggak peduli ini penggede, orang kaya kek, jabatannya apa kek, dia nggak peduli. Dikasih harta juga nggak mau. Ya. Dikasih harta nggak mau, tapi nggak lama justru bujangnya si Elisa ini, kacungnya si Elisa ini yang haus harta apa hadiahnya nanti diambil sama bujangnya Elisa. Terus bujangnya Elisa ngebohongin Elisa kalau nggak salah, akhirnya kena kusta, dihukum kena kusta. Nah, terus si Naaman ini kalau dilihat dari kisahnya ya, dia ini bertobat. Yang mana itu ya? Nanti kalau kamu baca terus, si Naaman ini mengambil tanah dari tempatnya Elisa untuk dibuatkan tugu di tempat si Naaman hidup. Jadi si Naaman ini dari kisah ini dia kenal sama Tuhan yang benar. 4 huruf suci. Dari penderitaan yang dia alami, ternyata itu adalah rencana Tuhan supaya si Naaman bisa kenal Tuhan dan bertobat. Sama dengan Injil, ini sama dengan kisah Injil, supaya orang yang gak kenal Tuhan bisa kenal Tuhan dan bertobat dan percaya Injil. Ya, ngerti? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nih di sini nih, bukankah si Gehazi ngebohongin Elisa? Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapat engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, tapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu, si Gehazi ini, dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Dihukum kena kusta, anak cucunya juga kena kusta. Ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Jadi Naaman di sini bertobat. Ngapain dia bawa tanah? Banyak penafsir mengatakan tanah itu mau dibawa untuk dijadikan sebuah tugu peringatan, mesbah, untuk menyembah Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon. Ini kuil Rimon ini dewanya yang dulu, berhalanya yang dulu, untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon. Akhirnya Tuhan mengampuni hambamu dalam hal itu. Tapi dia minta keringanan. Mungkin dia pikir dia nggak bisa langsung meninggalkan dewanya lama, dia masih harus pura-pura mungkin gitu loh.
dikit-dikit baru dia akan meninggalkan dan menyembah Tuhan. Ya, itu biasa, itu kejadian seperti ini masih ada sampai sekarang. Kalau kamu menginjili orang, ya saya percaya, tapi saya nggak bisa langsung ikut kamu ke gereja atau ini karena keluarga saya masih belum percaya, keluarga saya masih agama yang lain, nanti saya ribut masalah gitu, bla 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 bla. Ya, tolong mengerti lah gini gitu. Tapi nanti lama-lama dia imannya bertumbuh, dia bisa meninggalkan agama yang lama. Oke, ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan, oke. Selanjutnya kita akan sampai pada cerita Yoas. Oke. Sampai jumpa kembali.